Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Nurfatimatu Zahra dengan NIM 250600033. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A2 2025. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan modul yang telah saya susun untuk siswa fase B kelas 4 SD untuk mata pelajaran IPAS dan bab 5 daerahku. Nah, di dalam bab tersebut terdapat 3 topik utama. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati, yang kedua yaitu daerah kaya akan sumber daya alam, dan yang ketiga yang terakhir yaitu kehidupan masyarakat daerahku. Nah, untuk model yang saya pilih yaitu game-based learning dan cooperative learning. Metode yang dipilih yaitu metode diskusi, bermain games, dan presentasi. Untuk alokasi waktu pembelajarannya itu 2 kali pertemuan, satu pertemuannya itu 70 menit. Media yang digunakan dalam pembelajaran yaitu ada TV digital, lalu ada bel untuk bermain games, lalu ada LKPD, dan ada kartu pertanyaan. Untuk asesmen yang digunakan ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Nah, alasan memilih materi ini karena materi ini lebih dekat dengan kehidupan siswa. Nah, alasan memilih model cooperative learning dan game-based learning karena pembelajaran yang dipadu-padankan dengan games akan membuat pembelajarannya itu lebih bermakna dan menarik untuk siswa. Dan alasan memilih metode diskusi, bermain games, dan presentasi, metode diskusi ini untuk melatih berpikir kritis siswa. Metode bermain games ini agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran, dan metode presentasi ini untuk melatih rasa percaya diri siswa. Nah, untuk media yang digunakan, kenapa ada TV digital? Untuk memberikan contoh konkret kepada siswa tentang gambar-gambar kekayaan alam di Indonesia. Nah, alasan memilih asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa atau sejauh mana materi yang telah dimengerti oleh siswa dalam pembelajaran secara keseluruhan. Masuk pada awal pembelajaran, pada kegiatan pendahuluan, guru memulai kelas dengan mengucapkan salam dan mengajak siswa untuk berdoa bersama-sama demi kelancaran pembelajaran pada hari tersebut. Setelah siswa berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing, guru melakukan pengecekan kehadiran, siapa saja yang hadir dan tidak hadir pada hari tersebut. Setelah mengecek kehadiran, guru melakukan ice breaking agar pembelajaran itu lebih hidup dan untuk mempersiapkan siswa agar semangat sebelum memasuki kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa untuk mengingat kembali ketika mereka melihat gunung, sawah, laut, ataupun pasar. Setelah melakukan apersepsi, guru kemudian menampilkan gambar-gambar kekayaan alam Indonesia menggunakan TV digital. Kegiatan ini bertujuan untuk menghubungkan pengalaman siswa dengan materi yang akan dipelajari. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan pematik. Contohnya, mengapa setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda? Pertanyaan ini bertujuan untuk membangun rasa ingin tahu siswa. Setelah itu, guru kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa tahu apa saja capaian pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Setelah memberitahu tujuan pembelajaran, masuk pada kegiatan inti. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Setiap kelompok diminta untuk membaca buku. Setelah selesai membaca materi, siswa diminta untuk membuat tabel sederhana seperti ini. Nah, kegiatan ini bertujuan agar siswa mampu mendefinisikan atau mengelompokkan jenis-jenis sumber kekayaan alam di Indonesia. Selanjutnya, guru mengajak siswa untuk bermain games sambil belajar. Jadi, nama permainannya itu lari tekan bel. Jadi, siswa diminta berbaris di kelas di ujung sana, berbaris dengan rapi sesuai kelompoknya. Lalu di depan guru menyiapkan bel
di meja guru dan membacakan pertanyaan sesuai materi yang sudah dipelajari oleh siswa tadi saat membaca. Nah, setelah membacakan pertanyaan, kelompok yang tahu akan berlari satu orang ke depan untuk menekan bel. Jika jawabannya benar, siswa akan diberi reward bintang dan jika stiker bintang, dan jika jawabannya salah, itu akan menjadi kesempatan untuk kelompok lain agar bisa menjawab. Untuk kelompok yang memiliki paling banyak bintang akan diberikan gelar juara umum. Itu sebagai bentuk apresiasi guru terhadap kelompok tersebut. Nah, melalui kegiatan ini, guru dapat mengetahui pemahaman siswa sekaligus keaktifan siswa. Nah, setelah seluruh pertanyaan selesai, guru memberikan penguatan terhadap siswa, menjelaskan kembali atau meluruskan kembali apabila masih ada kesalahan, kemudian bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari tersebut. Selanjutnya masuk pada alur pembelajaran pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan kedua, guru membuka pelajaran dengan salam, doa, dan mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya, guru melakukan review terhadap materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu agar siswa mampu memahami hubungan antara kondisi alam dengan mata pencaharian masyarakat. Guru kemudian membagikan LKPD pada setiap kelompok serta menjelaskan cara pengerjaan dan siswa itu diminta untuk berdiskusi untuk menghubungkan kondisi alam dengan jenis kehidupan dengan jenis pekerjaan masyarakat berdasarkan informasi yang telah dipelajari. Selama proses diskusi berlangsung, guru berkeliling untuk membimbing setiap kelompok, memberikan arahan, dan melihat apakah siswa ada yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan, serta melihat keaktifan siswa dalam kerjasama sebagai bagian dari asesmen formatif. Setelah setiap kelompok selesai membereskan LKPD, lalu mereka mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kelompok lain juga diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, ataupun kritik terhadap hasil LKPD yang sudah dikerjakan oleh kelompok yang sedang memaparkan materi. Setelah melakukan presentasi, selanjutnya itu guru memberikan penguatan terhadap hasil belajar siswa, meluruskan jawaban yang salah atau kurang tepat, dan menegaskan kembali hubungan antar kondisi alam dengan mata pencaharian masyarakat. Nah, pada kegiatan penutup, guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari, melakukan refleksi dengan menanyakan pengalaman belajar siswa, memberikan umpan balik, serta menyampaikan tindak lanjut pembelajaran, kemudian ditutup dengan salam dan doa. Selanjutnya yaitu ada media, bahan ajar, dan LKPD. Untuk media yang dipersiapkan yaitu TV digital, bel, lalu kartu pertanyaan, dan LKPD. Untuk fungsi penggunaan TV digital yaitu untuk menampilkan gambar-gambar keanekaragaman hayati dan sumber daya alam Indonesia. Tujuannya agar siswa dapat mengamati contoh secara nyata sehingga lebih mudah memahami materi. Selain itu, bel kecil digunakan untuk media permainan. Lalu ada stiker bintang. Stiker bintang adalah media yang diberikan untuk penghargaan kepada siswa saat bermain games. Jika siswanya berhasil menjawab, itu akan diberi reward stiker bintang. Untuk bahan ajar, saya menggunakan yang pertama yaitu buku IPAS, Kurikulum Merdeka kelas 4 SD, sebagai pedoman materi untuk pembelajaran. Lalu saya juga memanfaatkan lingkungan sekitar untuk sumber belajar, misalnya dengan mengaitkan materi dengan sawah, sungai, ataupun laut. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan mudah dipahami oleh siswa. Lalu selanjutnya ada LKPD. LKPD ini digunakan sebagai panduan belajar kelompok siswa.
Jadi guru membagikan LKPD pada setiap kelompok, kemudian menjelaskan petunjuk pengerjaannya sebelum siswa mulai berdiskusi. Siswa bekerja sama untuk mengerjakan setiap tugas pada LKPD seperti pengelompokan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, menghubungkan kondisi alam dengan mata pencaharian masyarakat, serta menjawab pertanyaan lain yang tersedia pada LKPD tersebut. Nah, setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya memahami materi, tapi juga belajar kerjasama dan mengomunikasikan pemikirannya dengan orang di sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu menghubungkan LKPD dengan tujuan pembelajaran dan asesmen. LKPD ini disusun dengan tujuan pembelajaran karena membantu siswa mengidentifikasi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, menganalisis hubungan kondisi alam dengan mata pencaharian masyarakat, lalu melatih kemampuan berdiskusi dan bekerja sama, lalu mendemonstrasikan instruksi kepada siswa. Instruksi yang pertama yaitu siswa diminta untuk mengamati gambar yang ada pada TV digital. Contohnya, anak-anak coba perhatikan gambar di layar yang ibu tampilkan. Apa saja jenis kekayaan alam yang ada di Indonesia? Coba pikirkan jawabannya terlebih dahulu. Lalu instruksi untuk bermain games. Anak-anak, di sini ibu akan mengajak kalian untuk bermain games. Silahkan baris sesuai kelompok, lalu ibu akan menanyakan pertanyaan. Kelompok yang tahu jawabannya, silahkan lari ke depan, tekan bel, dan jawab pertanyaannya dengan jelas. Lalu instruksi untuk mengerjakan LKPD. Anak-anak, ibu akan membagikan LKPD pada setiap kelompok. Silahkan dikerjakan, baca terlebih dahulu petunjuknya. Kerjakan setiap tugas bersama anggota kelompok dan pastikan setiap kelompoknya itu ikut berpartisipasi mengerjakannya. Selanjutnya yaitu instruksi untuk presentasi. Anak-anak setelah selesai mengerjakan LKPD, silahkan maju ke depan untuk dipresentasikan mulai dari kelompok 1. Nah, untuk kelompok selanjutnya, 2 dan selanjutnya, silahkan memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap kelompok yang sedang presentasi di depan. Lalu untuk asesmennya, saya menggunakan 3 asesmen. Yang pertama diagnostik, formatif, dan sumatif. Untuk asesmen diagnostik dilakukan di awal pembelajaran saat guru menampilkan gambar di TV digital tentang kekayaan alam Indonesia. Kemudian mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Tujuannya itu agar guru mengetahui kemampuan awal sebelum pembelajaran dimulai. Untuk asesmen formatif dilakukan selama kegiatan pembelajaran. Guru menilai dengan mengamati keaktifan siswa saat berdiskusi, lalu keaktifan saat bermain games, lari tekan bel, dan saat mengerjakan LKPD, lalu pada saat siswa itu melakukan presentasi. Ya, teknik yang digunakan yaitu observasi dan penilaian menggunakan rubrik. Dan yang terakhir yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran melalui tes pilihan ganda dan soal uraian. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran setelah seluruh materi selesai dipelajari oleh siswa. Pemberian skor dilakukan menggunakan rubrik penilaian 1-4 sesuai ketepatan dan kelengkapan jawaban siswa. Semakin baik hasil yang dikerjakan, semakin besar pula skor yang akan didapat oleh siswa. Lalu pada bagian akhir saya akan merefleksikan hasil perangkat belajar yang telah saya susun. Menurut saya perangkat pembelajaran yang telah disusun ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, kegiatan pembelajaran yang disusun secara sistematis, mulai dari kegiatan awal, pendahuluan, inti, dan penutup. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan juga cukup sederhana, tetapi mampu membuat siswa itu lebih antusias dalam belajar.
Lalu penggunaan TV digital membantu siswa memahami materi karena ada contoh gambar nyatanya. Sedangkan permainan lari tekan bel membuat proses belajar lebih menyenangkan karena seru, ada gamesnya. Lalu selanjutnya LKPD. LKPD yang dirancang untuk melatih kemampuan berpikir, berdiskusi, dan bekerja sama. Dari sisi asesmen, perangkat ini sudah menggunakan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif, sehingga guru dapat mengetahui kemampuan awal siswa, memantau perkembangan selama pembelajaran, dan mengukur ketercapaian tujuan akhir pembelajaran kegiatan. Namun, perangkat ini juga masih banyak memiliki beberapa kendala. Pelaksanaan permainan tekan bel itu memerlukan waktu yang cukup lama dan pengelolaan kelas yang baik agar semua peserta itu tertib dalam permainan. Selain itu, penggunaan TV digital atau proyektor juga bergantung pada sarana dan prasarana sekolah. Untuk kedepannya, perangkat pembelajaran yang saya kembangkan akan menambahkan media pembelajaran yang lebih interaktif untuk siswa, seperti video digital dan lain-lain, serta memperkaya kegiatan LKPD-nya dan instrumen asesmen agar pembelajaran lebih menarik dan mampu mengkondisikan kebutuhan siswa yang beragam. Mungkin demikian hasil demonstrasi atau presentasi hasil perangkat ajar yang telah saya susun. Saya berharap perangkat ini dapat mendukung proses pembelajaran IPAS yang menarik, menyenangkan, dan bermakna untuk siswa. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.